Maka sadarlah para pemimpin, engkau di depan. Nah, nanti menarik pandangan bahwa terhadap daerah-daerah taklukannya itu Mojopahit itu bukan kemudian menjajah atau menghisap, tapi yang terjadi adalah hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan, khususnya dari wilayah ekonomi dan bisnis. Jadi nanti daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan Majapahit ini yang dilakukan adalah memberi dukungan ekonomi kepada Mojopahit. Ya mudahnya memberi upeti-upeti. Nanti Mojopahit ganti memberi keamanan, menjaga dengan kekuatan militernya. Jadi yang satu memberikan keamanan, yang satu memberikan dukungan ekonomi, yang satu melindungi, yang satu mengupayakan peningkatan wilayah ekonomi. Dan jadi itu relasinya seperti itu. Karena memang wilayah Nusantara itu kan wilayah yang terpisah-pisah, kemudian sering menjadi lalu lintas perdagangan dan dipisahkan oleh laut-laut, sehingga banyak pelabuhan-pelabuhan. Ini kan butuh kekuatan pengamanan yang tidak sepele. Dan itulah yang dilakukan oleh Mojopahit. Jadi ada pandangan ya hubungan Majapahit dengan Takluanan, dengan jajahannya itu tidak harus dibayangkan seperti ketika Genghis Khan memusnahkan wilayah-wilayah sekitarnya, atau Alexander the Great melakukan penaklukan. Tapi hubungan yang sifatnya saling menguntungkan. Ini perlu juga kita lihat isu yang lain. Jadi zaman Gajah Mada ini ya tidak hanya kekuatan militernya yang luar biasa, tapi tertib pemerintahannya juga luar biasa. Kehidupan masyarakat saat itu sangat terkendali, terutama karena di zaman itu sudah ada konstitusi, sudah ada kitab undang-undang yang dipatuhi semuanya. Ini ada dari zamannya Gajah Mada yang dikenal dengan nama kitab Kutara Manawa Dharma Sastra. Ini semacam KUHP, kitab undang-undang pidana zaman Gajah Mada. Jadi ini untuk menjamin ketertiban di wilayah-wilayah Mojopahit. Yang ini harus dipatuhi semua. Ya untungnya kita masih bisa melihat kitab ini, kitab Kutara Manawa Dharma Sastra. Ini kitab undang-undang zaman Mojopahit. Isinya 275 pasal, 19 bab. Oh ini kan luar biasa. Bab 1 tentang denda, bab 2 tentang pembunuhan, bab 3 tentang kawulo, perlakuan terhadap rakyat kecil, bab 4 tentang pencurian, bab 5 tentang pemaksaan, bab 6 tentang jual beli, bab 7 tentang gade, bab 8 tentang hutang piutang, bab 9 tentang titipan, bab 10 tentang mahar, bab 11 pernikahan, bab 12 tentang kemesuman, bab 13 tentang warisan, bab 14 tentang caci maki, bab 15 tentang menyakiti orang, bab 16 tentang kelalaian, bab 17 tentang perkelahian, bab 18 tentang tanah, bab 19 tentang fitnah. Oh, menarik ya, di zaman ini sudah lumayan komprehensif. Misalnya kita butuh
Gimana ya cara hukum tentang pornografi, porno aksi itu kan kita pernah ngalami betapa ributnya kita mencari contoh hukum terhadap pornografi, porno aksi. Wah, itu kita bisa misalnya melacak ke warisan-warisan nenek moyang antara lain. Yo, kitab Kuttara Manawa ini. Meskipun yo pastinya tidak dipersiskan karena saya bilang tadi situasi dan konteks zamannya berubah. Tapi paling tidak kan kita bisa mengambil banyak pelajaran. Namanya tadi benchmark itu kan pijakannya. Termasuk tentang caci maki. Hari ini kan kita bingung ini. Dunia medsos caci maki ini apa yang harus dilakukan. Kemudian juga tentang macam-macam. Di sini banyak. Nah, itu paling tidak menunjukkan nenek moyang kita itu juga sudah maju, sudah cerdas, mampu membentuk tata sosial, tata politik, tata susila di level hidup yang tinggi. Tadi kan ada 8 jenis pencurian. Itu di bab 4 tentang pencurian itu ada penjelasan begini. Jadi yang disebut pencuri itu ada 8 jenis. Nah, ini kan menurut saya pandangan yang lebih sophisticated. Yang pertama, siapa yang melakukan pencurian. Yang kedua, orang yang menghasut supaya mencuri. Yang ketiga, yang memberi makanan kepada pencuri. Yang keempat, yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri. Yang kelima, yang bersahabat dengan seorang pencuri. Yang keenam, yang memberi petunjuk kepada pencuri sehingga mendapat kesempatan mencuri. Yang nomor 7, yang menolong seorang pencuri. Yang ke-8, yang menyembunyikan seorang pencuri. Oh, ini kan detail. Jadi kalau ada pencurian, itu tidak hanya dilihat siapa yang mencuri, tapi didalami keterlibatan 8 kelompok ini. Wah, ini nanti hukumannya beda-beda dari 8 ini. Kalau yang mencuri dan menghasut supaya mencuri, kalau memang bukti-buktinya nyata, jelas, itu hukuman maksimalnya bisa hukuman mati. Yang memberi tempat melindungi pencuri itu bisa denda. Kemudian yang membantu pencuri atau diam saja tidak lapor padahal tahu pencuri itu juga ada dendanya. Itu detailnya ada angkanya di situ. Nah, itu contoh betapa sudah detail, sudah nenek moyang kita itu sudah canggih cara berpikir politik kenegaraannya. Bahkan mungkin kalau di kitab undang-undang kita tidak ada di situ. Yang saya ingat ada juga hukuman terhadap santet dan guna-guna. Jangan di situ santet dan juga perzinahan itu bisa dihukum mati. Caci maki juga begitu. Itu nanti ada levelnya ya masyarakat saat itu kan mengenal kasta-kasta. Ada brahmana, ahli agama, ada kesatria, para bangsawan. Waisya, ini mungkin pedagang dan lain-lain. Ada sudra, ini para buruh, para pekerja. Nah itu kalau melakukan caci maki itu dendanya beda-beda, tidak sama. Misalnya ada kesatria mencaci maki brahmana, itu dendanya sekian. Tapi kalau waisya mencaci maki brahmana, dendanya lebih tinggi. Kalau orang sudra mencaci maki brahmana, berarti orang biasa, orang awam tidak ngerti apa-apa, kok mencaci maki kelompok brahmana, orang yang ahli agama, itu hukumannya berat. Bahkan seingat saya bisa sampai dihukum mati. Karena ahli agama ini dipandang orang penting, dibutuhkan oleh negara. Dan sebaliknya, kalau sebaliknya lebih rendah, kok ada brahmana mencaci maki kesatria atau mencaci maki waisa dan lain sebagainya, itu dendanya lebih rendah daripada kalau sebaliknya kesatria mencaci maki brahmana. Nah, ini model-model yang ada di kitab Kuttara Manawa. Oke, itu ilustrasi saja bahwa selain kegagahan dan
kedahsyatan Gajah Mada dalam menaklukkan Nusantara, beliau juga canggih dalam melakukan tata negara, antara lain dalam aspek undang-undang dan hukum melalui kitab Kudaramanawa Dharma Sastra. Sekarang kita belajar lagi tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang dijalankan oleh Gajah Mada. Ada pandangan seperti ini, Gajah Mada itu sebenarnya menjalankan namanya Poncotiti Darmaning Prabu, atau 5 kewajiban seorang pemimpin. Apa saja 5 kewajiban seorang pemimpin itu? Yang pertama, handayani hanyokro purono, yaitu memberdayakan, memberi motivasi yang dipimpin untuk bergerak, untuk berusaha. Itu namanya handayani hanyokro purono. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa memotivasi, pemimpin yang bisa mendorong rakyatnya, mendorong orang yang dipimpin untuk bergerak bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama. Dan ini pastinya dilakukan oleh Gajah Mada. Tanpa dukungan yang lain semuanya mustahil proyek besar Sumpah Palapa itu bisa terwujud. Kemudian yang kedua, Madya Hanyokrobawa. Madya Hanyokrobawa itu pemimpin harus senantiasa memberi bimbingan dan mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Jadi tidak egois, semua yang dia mampu dipersembahkan untuk masyarakat, membimbing, menuntun, dan memberikan yang terbaik untuk yang dipimpin. Jadi Madya Hanyokrobawa ini Gajah Mada ya pasti sudah melakukannya. Apalagi beliau lebih milih tirakat, aku susah ndak apa-apa, aku ndak nikmat ndak apa-apa. Jadi hamuk tipalopo, yang penting negara, bangsa, kerajaan sejahtera dan maju. Kemudian yang ketiga, Ngarsa Hanyokrobawa. Ngarsa Hanyokrobawa itu pemimpin yang di depan. Dia adalah orang yang ada di depan, maka dia harus senantiasa memberikan contoh dan suri tauladan bagi yang dipimpin. Pemimpin adalah cerminnya masyarakat. Apa yang dilakukan pemimpin, rakyatnya pasti akan niru. Nah, ini prinsip Ngarsa Hanyokrobawa, berarti pemimpin harus melakukan hal-hal yang mulia, yang terpuji, yang patut ditiru. Biar rakyatnya niru yang baik-baik. Biar yang dipimpin mengikuti yang baik-baik. Kalau yang di atas gegeran, rame terus, ya jangan salahkan yang di bawah rame juga dan gegeran. Karena di antara perannya pemimpin itu Ngarsa Hanyokrobawa. Dia itu di depan, maka orang melihat dia dan niru. Yo, apa gambarannya kalau kita lagi senam terus nggak ngerti gerakannya apa, itu kan pokoknya nonton di depan, instrukturnya melakukan apa, kita niru. Jadi yang posisinya di depan itu bagian yang ditiru. Itu Ngarsa Hanyokrobawa. Maka sadarlah para pemimpin, engkau di depan. Sadarlah para pemimpin, engkau Madya Hanyokrobawa, engkau di tengah, maka engkau harus nuntun, memberi bimbingan. Sadarlah para pemimpin, engkau di belakang, maka engkau harus memberi dorongan, memberi kekuatan, handayani. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin itu nirbolo wikoro.
dia tidak harus selalu menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Jadi pemimpin itu akan utama kalau tanpa kekuatan, tanpa kekuasaan, tanpa pemaksaan, rakyatnya yang dipimpin mau mengikuti, menjalankan ideal-ideal yang ditetapkan. Jadi tidak harus mengerahkan pasukan, tidak harus memaksa-maksa, tapi mampu membuat yang dipimpin patuh. Nah, ini namanya nirbala wikara. Kemudian yang kelima, ngarsa dana upaya. Pemimpin itu harus yang paling awal, paling depan mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran, bahkan jiwanya untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan, untuk kelangsungan hidup yang dipimpin. Jadi pemimpin itu harus mendahulukan yang dipimpin. Dia harus siap berkorban tenaga, waktu, materi, pikiran, harta, dan lain sebagainya. Ini rumus ini tidak akan laku misalnya kalau pimpinan jabatan itu dianggap sebagai pekerjaan untuk memperoleh uang misalnya. Ya tidak mungkin ngarso dono karso, karena justru cari uangnya dari kerja mimpin tadi. Atau mimpin dianggap sebagai jalan untuk senang-senang. Nah, ya tidak mungkin dia akan mau melakukan ngarso dono upaya tadi. Jadi maka pemimpin itu berarti orang yang memang siap memasrahkan hidupnya, tenaga, waktu, harta, materi, pikirannya untuk yang dipimpin. Ini yang dikenal sebagai ponco nititi darmaning Prabu, 5 kewajiban pemimpin. Ketika di belakang dia memberi motivasi, dorongan. Ketika di tengah dia nuntun, bimbing. Kemudian ketika di depan dia memberi contoh yang baik. Kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak selalu menggunakan kekuatan, kekuasaan, pemaksaan. Dan yang terakhir, menjadi orang pertama, orang yang paling siap untuk mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran yang dimiliki untuk yang dipimpin, untuk masyarakatnya. Inilah ponco titi darmaning Prabu. Saya ambil teladan dari Gajah Mada yang lain. Tadi kita sudah belajar ponco titi darmaning Prabu. Kita ambil beberapa pelajaran lagi. Yang pertama kita belajar ya sekarang. Gajah Mada itu di beberapa naskah serat disebut, meskipun beliau ahli militer, ahli politik, disebut sebagai orang yang religius. Jadi sangat memperhatikan kehidupan spiritualitas. Misalnya, ini saya ambil dari Kakawin Gajah Mada. Beliau ini mengajarkan untuk agar semua orang tidak melalaikan aspek spiritualitas. Misalnya, beliau menyarankan kepada Prabu Hayam Wuruk saat itu, ini diambil dari Kakawin Gajah Mada, Pupuh 53 ayat 8. Beliau menyampaikan begini, maka sebaiknya lah bila tuanku sekarang segera melaksanakan upacara keselamatan di semua tempat pemujaan, supaya segera dilaksanakan upacara keselamatan besar-besaran juga di laut. Paling utama ditujukan kepada dewa bumi dan dewa angkasa supaya aman dan sejahtera. Seluruh dunia memperoleh ketentraman, hilang semua gangguan,
dan tidak ada kesusahan. Jadi berarti selain perjuangan-perjuangan fisik, selain ikhtiar-ikhtiar konkret, jangan lupa aspek spiritualitas. Nah, ini diajarkan juga oleh Gajah Mada. Ya zaman itu ya upacara selamatannya kepada dewa-dewa yang dipercaya. Jadi ini dilanjutkan di pupuh 53 bait 9-10 untuk ranah spiritualitas ini. Lanjutannya seperti ini. Demikianlah laporan hamba, semoga diterima baik oleh Tuhan hamba. Perlu segera mulai pemusnahan semua gangguan di dunia ini, terutamanya oleh pendeta Siwa dan Buddha dan Sri Baginda sebagai pelaksana ketiga, menjaga dan memelihara bumi serta langit. Itulah yang disebut 3 perlindungan seluruh dunia. Raja tak dapat dipisahkan dari pendeta Siwa dan Buddha, ibarat periuk dengan tutupnya, menyatukan rasa dengan para pendeta supaya dunia ini makmur, aman, dan sejahtera. Apalagi semua ini penyebab kesempurnaan, kebahagiaan, kesenangan, dan kemasyhuran. Dengan restu para dewa, Tritunggal Raja, pendeta Siwa, dan Buddha. Ini seperti Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi ini laporannya Gajah Mada kepada Prabu Hayam Wuruk untuk memperhatikan ranah spiritualitas, untuk mengajak para tokoh agama, ahli agama ikut berjuang di ranah spiritualitas demi keberhasilan semuanya. Jadi antara, kalau bahasa kita, ulama dan umaro itu harus sinergis. Kata Gajah Mada, Tritunggal Raja, pendeta Siwa, dan Buddha ini jadi satu. Inilah yang jadi perlindungan seluruh dunia, kata Gajah Mada. Ya karena memang agama resmi yang ada di Mojopahit saat itu yang populer kan memang agama Siwa dan agama Buddha. Ini sebenarnya tidak hanya era Mojopahit. Sejak zaman Prabu Kertanegara sudah mulai ada riwayat-riwayat bertemunya Hindu dan Buddha. Nah, kalau yang di Mojopahit ini terkenal sekali namanya Prasasti Waringin Pitu yang berasal dari Raja Kertawijaya. Ini Raja Mojopahit terakhir yang menyebutkan ada di Mojopahit ada 2 pejabat agama. Yang pertama Dharma Diaksa-Ringkasayuan dan yang kedua Dharma Diaksa-Ringkasogatan. Yang Kasayuan ini yang mengurusi agama Siwa, Ringkasogatan ini yang mengurusi agama Buddha. Jadi berarti memang agama resmi saat itu agama Siwa dan agama Buddha. Dan ini juga nanti kan disebutkan juga kalau teman-teman mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantular dalam Kakawin Sutta Soma, itu kan menjelaskan 2 agama ini. Jadi agama Siwa dan agama Buddha. Kalau dalam serat Sutta Soma kan dijelaskan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Meskipun 2 tapi hakikatnya 1 karena tidak ada kebenaran yang mendua. Jadi Siwa juga kebenaran, Buddha juga kebenaran. Ya memang tampaknya wujudnya 2, tapi hakikatnya 1. Maka Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan istilah yang kita pakai di Indonesia hari ini. Makanya tadi disebut
oleh Gajah Mada, ya ayo sinergi, ayo kerjasama antara ulama dan umarok demi kemajuan bangsa. Ya belakangan memang ada penelitian-penelitian tentang keberadaan agama Islam di Mojopahit. Ada penelitian memang, dan memang ada bukti di zaman Mojopahit sudah hadir agama Islam. Salah satu buktinya itu yang pemakaman kuno di Troloyo, daerah Trowulan. Nah itu kan di Troloyo itu ada nisan-nisan makam dari tahun 1281 dan 1611. Ini kan tahun-tahun pemerintahannya Hayam Wuruk. Padahal itu makam Islam dari model makam yang ada di situ. Sehingga disimpulkan mungkin memang sudah ada, mungkin juga sudah banyak penduduk Majapahit yang memeluk Islam saat itu. Meskipun agama resminya kerajaan itu Hindu dan Buddha. Ya nanti masih ada kontroversi lagi, ada yang bilang bahkan seperti Gajah Mada itu kemungkinan dia Muslim, atau Majapahit itu mungkin bukan kerajaan tapi kesultanan, macam-macam. Ini yang saya bilang tadi versi-versi. Semoga diteliti terus, digali terus. Pada saatnya mungkin kita menemukan lagi bukti-bukti lagi tentang paling tidak menunjukkan kejayaan, kebesaran kita dulu. Bahwa ada beda persepsi, yo. Dalam dunia ilmu itu kan wajar, beda pandangan. Yang penting semoga beda-beda ini tidak jadi sumbernya masalah, tapi sumbernya kekuatan, sumbernya semakin bangganya kita terhadap nenek moyang dan bangsa kita. Yo, kalau dari sisi keterbukaan memang Mojopahit rasanya memang tidak kaku, terbuka terhadap agama-agama. Hindu masuk, Buddha, Siwa tadi masuk, kemudian Islam masuk, bahkan kepercayaan-kepercayaan lokal juga masih hidup. Masih banyak ditemukan arca-arca yang ini Hindu juga bukan, Buddha juga bukan. Kemungkinan ini dewa-dewa lokal yang disembah oleh masyarakat sesuai kepercayaan masing-masing. Biasanya nenek moyang tertentu dari kelompok masyarakat tertentu itu sangat dipuja dan dibuatkan patungnya. Ini kan semacam kepercayaan-kepercayaan lokal masyarakat juga dibiarkan hidup sesuai keyakinan masing-masing. Baik, jadi itu dari aspek spiritualitas. Kemudian ada lagi, ini waktunya sudah mau habis, saya tambah satu lagi. Jadi dari kakawin Gajah Mada kita juga bisa belajar salah satu sikapnya Gajah Mada, yaitu kita harus tahu kapan harus bertahan, kapan harus mengundurkan diri. Jadi ini misalnya di kakawin Gajah Mada itu di Pupuh 65 bait 5-6 ada pernyataan begini. Demikianlah sabda Sri Baginda Krishna Kapakisan dengan senyum yang ramah dan manis. Segera Patih Mada bersama semua menteri bertutur dan menyembah. Nah ini kemudian pernyataannya Gajah Mada. Sesungguhnya hamba semua mohon Sri Baginda jangan cepat menyingkir dari kerajaan. Sebab kedua-dua cucu Baginda masih sangat muda untuk memerintahkan dan menggantikan raja di istana. Maafkanlah permohonan hamba semua kepada Sri Baginda. Jikalau terlanjur ampunkanlah, jikalau berkenan harap menunggu dahulu agar Sri Baginda mendampingi sebentar.
sampai cucunda sudah memahami cara mengendalikan dunia, maka Baginda bisa meninggalkan kerajaan dan mencapai tujuan Baginda untuk mulai menjalankan hidup sebagai pertapa menuju kesempurnaan. Jadi dari bait di Kakawin Gajah Mada ini kelihatan pandangan dari Gajah Mada, ya orang itu harus tahu kapan dia harus mempertahankan jabatannya dan kapan mengundurkan diri. Ini kasusnya Prabu Hayam Wuruk yang mungkin berencana untuk mundur, kemudian tahta diberikan pada keturunannya. Dinasehati bahwa cucu-cucunya masih sangat muda, mungkin belum siap untuk menggantikan raja. Raja juga harus sadar ini. Ya biasanya memang tradisi di Jawa kuno, raja-raja itu tidak harus menunggu meninggal baru diganti. Jadi ada tradisi kalau memang putra mahkota siap, raja ingin mengundurkan diri, biasanya kemudian menjalani hidup spiritual, ya bisa sebelum meninggal pun digantikan. Tapi kemudian dinasehati oleh Gajah Mada, ini cucunya belum siap. Jadi berarti Sri Baginda harus bertahan dulu, jangan kesusu turun tahta. Nah ini pelajaran bagi kita. Di kita itu kadang-kadang tidak bisa ngukur kapan saatnya mundur, kapan bertahan dulu. Jadi kita perlu kecerdasan yang lebih untuk sadar kapan mundur. Biasanya orang itu kalau sudah dapat jabatan dan enak, pingin terus, pingin diulang-ulang terus. Nah, bait ini mengajarkan kita ya di antara kebijaksanaan itu tahu kapan mengundurkan diri dan kapan bertahan dulu. Kemudian ada pelajaran juga bahwa ya seperti tadi, ternyata akhir hidup ideal itu, puncak hidup justru hidup yang spiritual. Jadi hidup yang fokus menuju kesempurnaan diri, mendekat kepada Tuhan. Jadi ini pelajaran dari Gajah Mada lewat Kakawin Gajah Mada. Terakhir, menurut saya ada teladan yang mungkin sulit kita tiru dari Gajah Mada, yaitu beliau ini pada zamannya di Mojopahit termasuk sosok yang diterima dan memuaskan semua pihak. Ini kita baca sebentar ya pernyataan itu dari Kakawin Gajah Mada ini. Akhirnya semua senang, puas, lega diarahkan oleh Patih Mada. Pengurusan tepat dan semua perintah terlaksana. Hal itu memuaskan hati Sri Krishna Kapakisan. Semua permintaan raja dipenuhi, juga para ahli agama, juga semua kepala daerah, mengurusi rakyat yang dewasa dan anak-anak di Wilwatikta. Golongan rendah, tengah, tinggi, maka rakyat pun sejahtera. Semua mengikuti perintah raja dengan tidak ragu-ragu. Demikian juga apa yang dikatakan para dewa tentang tugas kewajiban rakyat yang ada dalam kitab hukum. Pikiran tak tergoyahkan, teguh dan jernih. Nah, ini kalau dengan bahasa lain kan kita sering merebut situasi puas semuanya seperti ini, itu situasi yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto rahar.
Wonorejo, negara yang sejahtera, yang tentram, yang semuanya puas dan lega, aman, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau pakai istilahnya Al-Quran. Dan diwujudkan oleh Gajah Mada pada zamannya menurut Kakawin Gajah Mada ini. Makanya setelah beliau mundur, sulit sekali mencari penggantinya. Ya paling tidak tetap kita bisa meneladani hal-hal baik yang sudah dirintis dan dilakukan oleh Gajah Mada. Mulai semangatnya, cinta tanah airnya, cita-citanya yang tinggi, kecerdasannya, kebijaksanaannya, karakternya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari malam ini. Jadi malam ini mungkin materinya tidak terlalu padat, banyak cerita-cerita, banyak ngalor ngidul ngobrolnya, tapi semoga teman-teman bisa menangkap roh dan semangatnya dari seorang Gajah Mada. Akhir hidup beliau ini juga termasuk yang misteri. Ini tokoh-tokoh kita bulan ini itu diselimuti oleh berbagai misteri, meskipun semuanya tokoh-tokoh yang dahsyat dan besar. Gajah Mada ini akhir hidup beliau itu ada beberapa versi dan kontroversi. Kalau menurut Negara Kertagama ada cerita bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari satu upacara keagamaan di daerah Simping, jadi satu ketika ada upacara keagamaan rutin di daerah Simping, dihadiri oleh Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk kembali di istana, dia lihat Gajah Mada sedang sakit. Dan akhirnya meninggal dunia tahun Saka 1286 atau 1364 Masehi karena sakit. Itu kalau dalam negara Kertagama. Tapi ada juga versi yang bilang ndak, Gajah Mada itu ndak sakit, tapi muksa. Ini dalam Kidung Sunda. Jadi ini ceritanya setelah kasus Perang Bubat. Ini yang oleh banyak orang dianggap salah satu kekurangan Gajah Mada adalah kurang mampu ngerem ambisinya ini di titik terakhir ini. Ada yang bilang begitu. Meskipun juga ada kontroversi dan versi-versi tentang cerita ini, tapi di versi ini itu adanya di Kidung Sunda. Ada juga yang bilang Kidung Sunda itu sebenarnya kisah bikinan zaman Belanda. Tapi di Kidung Sunda disebut Gajah Mada ini muksa. Jadi setelah ada kasus itu, kemudian Hayam Wuruk gelisah, susah, depresi karena kasus itu, tidak jadi menikah, macam-macam. Orang semua menyalahkan Gajah Mada. Diceritakan kemudian Gajah Mada keluar ke halaman istana, dan saat itulah beliau mengalami muksa. Ada juga versi cerita yang lain. Ada yang bilang ya, saat itu Gajah Mada setelah kasus itu mengundurkan diri, kemudian oleh Hayam Wuruk diberi satu wilayah, satu dukuh namanya Madagaripura. Madagaripura ini, di situ ada air terjun yang indah, yang di belakang air terjun itu ada guanya. Disitulah nanti Gajah Mada melakukan spiritualitas di akhir-akhir hidup beliau. Jadi fokus untuk beribadah di situ. Ini di Madagaripura ini daerah Probolinggo, mungkin bagian-bagian selatan. Nah, jadi disitulah nanti akhirnya
Gajah Mada meninggal di situ. Ada lagi yang bilang Gajah Mada itu meninggal di Aceh. Ada lagi yang bilang Gajah Mada itu macam-macam versi-versi tentang di mana meninggalnya Gajah Mada, termasuk juga versi kelahiran beliau dan asal-usul beliau. Jadi ada banyak riwayat yang macam-macam. Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Gajah Mada, dari profilnya yang bertanggung jawab, tegas, cerdas, setia, tahu diri, kemudian dari karakter kepemimpinan beliau, baik secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, kemudian semangat luar biasa, cita-cita yang tinggi, dan perjuangan mewujudkan cita-cita, sumpah palapa yang luar biasa, termasuk juga tata sosial, tertib hukum lewat kitab Kuttara Manawa. Kita juga bisa belajar 5 prinsip kepemimpinan Poncotiti, Darmaning Prabu, dan juga bagaimana Gajah Mada pun hidup dengan orientasi spiritualitas yang tinggi. Tidak sekedar perang dan perang saja. Semoga menggugah kita, menyadarkan kita untuk tidak hilang cinta dan kebanggaan kita terhadap bangsa ini. Jadi kita pun punya banyak tokoh besar, punya orang-orang besar dan sejarah yang besar. Tinggal mampu atau tidak kita melanjutkan kebesaran itu saat ini.